Halo semua, selamat datang di Film Area. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, Film Area akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul Rising Boys in a Girls' School. Film ini diawali dengan menampilkan suatu tempat konstruksi. Terlihat rombongan mobil-mobil mewah sedang melintasi jalan berbatu dan menuju sebuah pabrik misterius. Seorang wanita cantik keluar dari mobilnya. Ia merupakan pemilik dari pabrik tersebut. Kedatangannya kali ini untuk menunjukkan kepada para investor tentang sebuah produk. Kemudian mereka dengan cepat menuju ke sebuah gua besar. Seorang manajer mengatakan kepada bosnya bahwa obat yang diberikan bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan ukuran hewan dengan cepat. Ternyata pabrik tersebut merupakan penghasil tas kulit. Dan bos cantik tersebut menawarkan investasi kepada para investor dengan menjanjikan keuntungan 10 kali lipat dibanding para pesaingnya. Kemudian bos cantik tersebut membawa para calon investor ke belakang untuk melihat-lihat kualitas ularnya. Tetapi mereka semua terkejut melihat semua ular yang dipelihara telah hilang. Kemudian sang manajer mencari kemana ular-ular tersebut pergi. Tanpa mereka semua sadari, ternyata ular-ular tersebut masih di dalam ruangan dan sedang mengintai manusia yang berada di sana. Bos cantik tersebut merasakan adanya cairan lengket yang jatuh ke rambutnya. Ketika ia melihat ke atas, ternyata ada seekor ular yang sangat besar. Ular tersebut membuat semua orang yang berada di sana menjadi ketakutan. Dengan cepat ular tersebut memakan semua orang yang ada di sana. Diiringi juga dengan kemunculan ular-ular kecil yang sangat banyak, yang menyebabkan seluruh orang di pabrik menjadi panik dan ketakutan. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi ular-ular tersebut sangatlah brutal dan memakan orang-orang yang ada di sana. Terlihat manajer pabrik menyelamatkan diri keluar dari gua dan berlari melintasi hutan. Sampai akhirnya ia berada di sebuah tebing dan melihat sebuah sekolah. Belum sempat ia meminta pertolongan, ular tersebut melahapnya dari belakang. Ular tersebut pun berencana untuk mendatangi sekolah agar mendapat lebih banyak mangsa. Sekolah tersebut merupakan sekolah pramugari yang dikhususkan untuk para wanita, yang mana para siswi-siswinya merupakan wanita cantik bagaikan model. Pada saat bersamaan, ular besar telah memasuki sekolah dan juga melahap satu persatu manusia yang ada di sana. Skin berganti menunjukkan seorang gadis cantik bernama Aprilia yang sedang membuka loker di ruang ganti. Ia pun terkejut melihat seekor ular muncul dari dalam loker. Kemudian ia berlari menuju pintu keluar. Gadis tersebut dengan kencang meminta pertolongan. Seorang security bernama Kevin yang sedang berpatroli pun mendengar teriakan tersebut dan menolongnya. Dengan sigap sang security membawa gadis tersebut keluar menyelamatkan diri. Kevin kemudian melapor kepada kepala keamanan. Menyadari betapa bahayanya situasi tersebut, Kevin pergi ke stasiun penyiaran sekolah untuk menyiarkan berita tersebut. Skin beralih memperlihatkan dewan sekolah dan para investor yang sedang berbicara tentang agenda dan rencana sekolah ke depannya, agar sekolah tersebut lebih baik dan maju dibanding sekolah lainnya. Tetapi diskusi mereka harus terganggu dikarenakan mendengar suara dari stasiun penyiaran yang menyiarkan bahwa banyaknya ular yang telah memasuki kampus. Kepala sekolah mencoba untuk menenangkan para investor dan meyakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Terlihat seorang pramugari menyadari adanya sesuatu yang salah. Ketika kepala sekolah membalikkan badan, ia melihat seekor ular raksasa. Dengan cepat ular tersebut memangsa kepala sekolah. Semua orang di sana menjadi panik dan ketakutan dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ular tersebut membuat kekacauan dengan melahap banyak orang. Di saat bersamaan, muncullah ribuan ular kecil dengan memasuki ruang kelas dan menyerang para murid. Semua murid di sana menjadi panik dan berlari melarikan diri. Karena melihat situasi yang kacau, Aprilia memberitahukan kepada semua murid untuk tetap tenang. Sekelompok murid berlari dan memasuki gedung untuk menghindari kejaran ular besar. Kelompok lainnya menuju bus untuk menyelamatkan diri. Menyadari bahwa Aprilia tidak ada di sana, Kevin bergegas mencari Aprilia sambil memanggil namanya.
Sampai beberapa saat ia menemukan Aprilia bersembunyi di sebuah gedung. Kevin bergegas menghampirinya. Secara tak terduga, ular besar tersebut muncul di belakang Kevin. Saat Kevin membalikkan badan, ular tersebut menyerang Kevin dengan cepat. Kevin berhasil melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan kepala keamanan. Kemudian kedua pria tersebut memasuki gedung untuk menyelamatkan diri. Ular tersebut menunggu mereka di luar gedung. Saat berada di dalam gedung, mereka memikirkan cara agar dapat menyeberang ke gedung sebelah. Kevin akhirnya memiliki ide untuk menyeberang lewat kabel yang menghubungkan antar gedung. Dengan perasaan takut, mereka diam-diam melintasi kabel tersebut. Tapi karena mereka terlalu berat, kabel penghubung itu pun putus. Beruntungnya mereka berhasil jatuh tepat di gedung seberang. Untungnya, mereka tidak mengalami luka yang serius. Beberapa saat kemudian, mereka berlari menemui kelompok yang bersembunyi di gedung tersebut. Kevin menyampaikan kepada mereka semua bahwa tim penyelamat akan datang dalam waktu 2 jam lagi. Untuk itu, mereka mencari persediaan sambil menunggu tim penyelamat. Salah seorang pria di sana mengajak beberapa orang untuk pergi keluar dan kabur menggunakan mobilnya. Ketika beberapa dari murid tersebut mengikuti ke parkiran, ular raksasa datang dan melahap murid-murid tersebut. Kevin memberitahu kepada mereka semua untuk segera kembali ke gedung. Mereka berlari di lorong gedung yang dipenuhi dengan ratusan ular kecil. Mereka pun memasuki sebuah ruangan dan mencari kain untuk melarikan diri dari jendela. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat tali panjang untuk melarikan diri dari jendela. Mereka semua mencoba melarikan diri lewat jendela. Di saat Kevin menahan ular tersebut, ketika semua orang telah menyelamatkan diri, Kevin melompat dari jendela gedung untuk menghindari ular raksasa tersebut. Untungnya Kevin dapat jatuh dengan selamat. Mereka pun berlari ke arah kantin sekolah dan beristirahat di sana. Sesampainya di sana, mereka saling menyalahkan atas semua kejadian yang telah mereka lalui. Pertengkaran pun terus berlanjut. Sampai beberapa saat, ular besar tersebut berhasil memasuki gedung lewat jendela. Mereka pun panik dan berlari menuju ruangan pendingin. Ular tersebut mengikuti masuk ke ruangan pendingin. Mereka semua berusaha untuk menahan nafas agar tidak ditemukan oleh ular besar tersebut. Ular tersebut mengitari ruangan. Untungnya ular tersebut tidak merasakan hawa panas dari mereka. Sehingga beberapa saat kemudian, ular tersebut pergi meninggalkan ruangan. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk keluar dari ruangan pendingin. Tetapi saat berencana keluar, tiba-tiba ada banyak ular kecil memasuki ruangan. Dengan sigap, Kevin menurunkan suhu pada ruangan tersebut menjadi sangat dingin. Karena hawa dingin tersebut, ular-ular pun berhibernasi. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari ruangan tanpa menginjak ular yang sedang berhibernasi. Namun, Aprilia secara tak sengaja menginjak ular dan membuatnya terjatuh. Kevin mencoba menyelamatkan Aprilia dengan hati-hati. Ia memindahkan ular secara perlahan, tetapi ia malah mendapat gigitan dari salah satu ular tersebut. Dengan cepat mereka berlari menuju ruangan gawat darurat. Mereka mencoba menyelamatkan dan mengobati Kevin dengan berbagai cara. Namun keadaan semakin memburuk karena obat yang dibutuhkan tidak mencukupi. Aprilia tidak mempunyai pilihan lain selain menyedot racun pada tubuh Kevin dengan mulutnya. Ketika Kevin berhasil pulih sepenuhnya, Kevin berterima kasih kepada Aprilia atas bantuannya. Kepala keamanan mengatakan bahwa waktu telah lewat 2 jam. Tim penyelamat seharusnya sudah ada di sini. Melihat tim penyelamat yang belum tiba, mereka mencoba untuk menghubungi tim penyelamat. Ternyata tim penyelamat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai sekolahan, dikarenakan longsor menutupi jalan ke arah sekolahan lebih parah dari yang mereka perkirakan. Mendengar hal tersebut, semua orang di sana menjadi panik. Sekali lagi, Kevin meyakinkan kepada orang-orang di sana bahwa mereka masih memiliki jalan keluar. Mereka berencana untuk menuju tempat parkir dan menggunakan kendaraan yang ada di sana untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, ular raksasa telah menemukan lokasi mereka.
Semua orang bergegas melarikan diri menuruni tangga sampai akhirnya mereka bisa keluar dari gedung. Kelompok tersebut bergegas menuju mobil patroli. Saat semua orang bergegas naik, Aprilia mencoba untuk mengulur waktu dengan menembakkan pistol suar ke arah ular raksasa. Mobil patroli tersebut pun berjalan, tetapi raksasa tersebut terus mengejar dari belakang. Kelompok tersebut bergegas menuju tempat parkir, namun hal tak terduga terjadi. Mobil patroli tersebut kehabisan bahan bakar dan mogok. Kelompok tersebut tidak punya pilihan lain selain berlari. Sementara ular besar semakin mendekat dengan cepat dan melahap siapapun yang tertinggal. Akhirnya mereka sampai di parkiran, tetapi mereka terkejut dikarenakan mereka hanya melihat mobil sport 2 pintu, yang mana mobil tersebut tidak akan cukup untuk memuat mereka semua. Mereka saling berdebat dan akhirnya bertengkar satu sama lain. Tetapi mereka menyadari bahwa semua sudah terlambat, karena ular besar tersebut muncul di depan mereka. Secara mengejutkan, seorang pria mendorong pacarnya ke arah makhluk tersebut, yang menyebabkan pacarnya tewas. Tapi tak berselang lama, pria itu juga dimangsa oleh ular besar tersebut. Orang yang masih tersisa melarikan diri menghindari ular itu. Ketika ular itu hendak memangsa para murid yang tersisa, kepala keamanan datang menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian ular raksasa itu. Murid-murid itu akhirnya dapat bersembunyi di ruangan penyimpanan alat. Kevin sangat merasa bersalah karena gagal menyelamatkan semua orang yang meninggal. Namun, Aprilia mengingatkannya bahwa saat ini bukan waktunya untuk berkabung. Mereka harus secepatnya melarikan diri dari daerah tersebut sebelum lebih banyak orang yang terbunuh. Mendengar perkataan Aprilia tersebut, Kevin menjadi kembali bersemangat. Kevin berpikir bahwa membunuh ular tersebut adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap bertahan hidup. Orang-orang mulai mengambil semua senjata yang ada di gudang dan mempersenjatai diri mereka. Mereka semua berencana untuk menggunakan kembang api untuk melawan ular raksasa itu. Kemudian orang-orang mulai menuju keluar. Kevin menggunakan dirinya sebagai umpan dengan cara menembakkan suar ke langit, sehingga menarik perhatian ular raksasa. Ular besar tersebut dengan cepat menuju ke arah Kevin. Namun itu merupakan jebakan yang mereka rencanakan. Dengan sigap semua orang telah mengelilingi ular tersebut, serta menembaki ular tersebut dengan kembang api, sehingga menyebabkan ular tersebut kesakitan. Namun, ular tersebut tidak tinggal diam dan membalas dengan mengibaskan ekornya, yang membuat semua orang terjatuh. Kevin bergegas membantu teman-temannya. Kemudian, ia mengambil satu kotak yang berisi bahan peledak dan melemparkannya ke arah mulut raksasa tersebut. Hal itu membuat ular raksasa kesakitan dan jatuh ke tanah. Orang-orang tersebut berpikir bahwa ular tersebut telah mati. Namun ternyata ular itu masih hidup dan menyerang mereka semua. Ketika ular itu hendak memangsa Aprilia, Kevin datang membawa besi dan menusuk ular tersebut. Kevin memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai umpan dan menuangkan semua bensin ke ular raksasa. Kevin berteriak meminta Aprilia untuk menyalakan api, sementara Aprilia menolak untuk menyalakannya, dikarenakan hal tersebut juga akan membunuh Kevin. Kemudian ular tersebut memangsa Kevin. Melihat hal tersebut, Aprilia menjadi sangat sedih dan akhirnya ia memutuskan untuk menyalakan api, sehingga ular raksasa itu kesakitan akibat terbakar api. Beberapa saat kemudian, ular itu terjatuh dan mati. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Mereka melihat Kevin mampu keluar hidup-hidup dari mulut ular tersebut. Hal itu menyebabkan Aprilia senang dan berlari ke arahnya, kemudian berpelukan. Tak disangka-sangka, kepala keamanan ternyata masih hidup dan selamat dari kejaran ular sebelumnya. Suara sirine pun berbunyi menandakan tim penyelamat telah tiba. Keesokan harinya, Kevin menyatakan perasaannya kepada Aprilia, dan alhamdulillah mereka sama-sama suka. Film pun berakhir happy ending. Cukup sekian alur cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan like. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.